Assalamualaikum, datang lagi channel YouTube aku. Hari ini aku mau masak ikan asam padeh. Bayangkan gimana itu rasanya, enaknya, pedesnya, asemnya. Nah, langsung aja yuk kita masak. Pertama, masukkan air ke dalam wajan semua ya, supaya nanti dia airnya banyak, kuahnya banyak, soalnya nanti dia mengental. Setelah itu masukkan bumbu halus, bawang merah, bawang putih yang udah kita giling sama jahe. Setelah itu aduk-aduk, tunggu sebentar, baru masukkan cabai yang udah kita giling halus ya. Dan diaduk-aduk, sambil diaduk supaya dia nyatu ke si bawang dan ke si airnya. Aduk terus. Nah, kalau yang misalnya nggak gitu suka pedas, sambalnya boleh dikurangin ya cabenya, karena kadang-kadang ada cabenya yang pedas banget, ada yang nggak pedas. Aku di sini pakainya itu sekitar 100 gram cabai aku giling, terus ntar aku tambahkan tomat. Kalaupun seandainya cabenya kepedasan, itu bisa ditambahkan tomat aja ya, supaya pedasnya itu kurang. Setelah itu lanjut masukkan bahan-bahan yang dicemplung: daun salam, lengkuas, daun jeruk, daun kunyit, serai. Bumbunya semua harus dimasaknya lama ya, supaya dia benar-benar matang. Kalau nggak matang nanti terasa banget mentahnya. Cabenya itu dimasaknya harus lama, supaya dia itu ketika udah kita matikan kompor, dia itu nggak terasa lagi bau cabenya gitu, bau sambelnya yang mentah. Lanjut masukkan tadi tomatnya sama asam kandis atau asam potong. Kalau nggak punya yang dua-dua itu bisa diganti dengan asam blimbing ya, asam blimbing yang kayak yang kecil-kecil itu. Nah, itu juga bisa kalau misalnya nggak punya asam potong atau asam kandis. Nah, dibiarin dia sampai bener-bener masak bumbunya. Setelah mendidih kayak gini nih, nah masukkan gula, garam, atau kalau mau pakai penyedap juga bisa ya, nggak apa-apa, biar makin lemak. Soalnya ini kan aku pakai ikan tenggiri. Ikan tenggiri itu ternyata nggak terlalu lemak dia kalau dimasak ikan asam padeh gini. Beda sama kalau kita masak pakai ikan tongkol. Nah, diaduk terus ya, supaya si gula garamnya tadi atau pakai penyedap tadi dia nyatu gitu. Jangan lupa ya dirasa apa yang kurang, gulanya atau garamnya. Nah, kalau dia misalnya kepedesan, tomatnya boleh ditambahin lagi 1. Aku nambah tomat lagi 1 yang agak gedean, tapi yang merah yang manis, jadi supaya dia rasanya itu nggak gitu pedes gitu lagi. Diaduk-aduk terus sambil nunggu bahannya itu juga mateng ya, si bumbu-bumbunya tadi. Kalau nggak mateng nanti dia terasa banget mentahnya di akhir. Makanya aku nunggu ini sampai sekitar 15-20 menitan lah, karena aku nunggu bener-bener si cabenya itu matang, supaya bau mentahnya itu nggak kecium dan nggak terasa lagi gitu di lidah. Setelah kita rasa bumbunya udah mateng, terus kita masuki ikannya, kita biarkan sambil diaduk-aduk. Diaduknya pelan-pelan aja ya, supaya ikannya juga nggak hancur, karena kan ikannya juga masih mentah ya, masih lembek. Nah, habis itu dibiarkan ikannya sampai matang. Terus nanti jangan lupa dibalik-balik ikannya supaya matangnya itu nggak setengah doang.
Kalau rasanya asamnya kurang, boleh ditambah lagi ya, tapi jangan terlalu banyak karena nanti ketika kita matikan kompor, asamnya itu tetap bekerja, jadi dia makin asam jadinya nanti. Sesuai selera aja. Kalau misalnya mau buat ikan asam padeh gini, boleh ya pakai ikan tongkol. Kalau aku ngerasa ya, ikan tenggiri ini beda dengan ikan tongkol, karena kalau ikan tenggiri ini aku ngerasa kayak kurang aja gitu lemaknya, kok agak beda aja gitu, agak hambar aja gitu. Tapi kalau pakai ikan tongkol itu lebih terasa lemak dan aku rasa lebih enak aja. Kayaknya memang lebih cocok pakai ikan tongkol ya dibuat ikan asam padeh gini. Tapi bukan berarti nggak enak sih, tetap enak, cuman kurang lemak aja gitu. Jadi kalau kalian mau ganti ikan tongkol juga bisa ya, dengan bumbu dan resep yang sama, tapi ikannya diganti dengan ikan tongkol. Nah, kalau kalian rasa udah mateng, ikannya udah mateng, bumbunya juga udah mateng, di pinggirannya itu udah kayak kelihatan kayak ada minyak-minyak gitu. Nah, itu biasanya udah mateng tandanya. Bisa dimatikan api kompor, terus disajikan. Ini enak banget, kuahnya tuh enak banget, asamnya, pedesnya itu terasa banget. Pas lah bumbunya ya kalau aku rasa. Nah, semoga di kalian juga pas, di lidah kalian juga pas dan enak. Nah, sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa di komen. Terima kasih udah nonton video aku. Assalamualaikum.